Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Arin Istri yang Disia-sia dan Terbuang, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 35. Hari ini, tepatnya 1 minggu sudah Arin dan ibunya bekerja di rumah Kaisar. Arin merasa seperti tinggal di rumahnya sendiri karena majikan tidak pernah pulang. Kenzi baru mengabarkan akan pulang hari ini setelah dari Jakarta 1 minggu lamanya. Bu, nanti Kak Kenzi pulang. Kita mau masak apa ya enaknya? Tanya Arin saat berbelanja di pasar Sangkal Putung. Biasanya Nak Kenzi itu sukanya makan apa? Tanya Narsi. Semua makanan dia suka kecuali udang. Akhirnya Narsi membeli beberapa sayuran dan juga daging sebagai pelengkap masakan. Setelah dirasa cukup, mereka akhirnya memutuskan untuk pulang karena hari sudah menjelang siang. Saat berada di parkiran tak sengaja Arin bertemu dengan Susi dan Reni. Keduanya tampak baru akan berbelanja. Arin mencoba pura-pura tidak melihat tetapi Reni memanggil Arin, membuat ia akhirnya terpaksa menjawab panggilan mantan mertuanya. Loh kamu tinggal di sini Rin? Kamu pasti sudah tahu kalau kami tinggal di sekitar sini. Kamu sengaja pasti menjual rumahmu untuk bisa tinggal di dekat rumah kami, iya, kan? Nampaknya Reni tak suka melihat ada Arin dan ibunya di kota. Loh, rumah Agam dijual toh Bu? Kok Arin nggak dikasih tahu? Tapi nggak penting juga dikasih tahu, takut Arin minta pasti ya uangnya. Lagian, yang mengikuti tinggal di kota itu siapa? Dari sejak Arin memutuskan pergi dan berpisah dari Mas Bayu, Arin sudah bekerja di kota. Dan ibu tenang saja, rumah kami tidak akan dijual hanya untuk membeli rumah yang berada di kota. Kami masih punya cukup tabungan bahkan uang berlebih. Bahkan hanya untuk membeli rumah di kota tidak perlu harus menjual rumah yang ada untuk sekedar membeli rumah yang baru. Hidup itu sederhana dan seadanya, bukan mewah tapi aslinya enggak punya apa-apa. Arin masuk ke dalam mobil dan berlalu meninggalkan Reni dan Susi, keduanya tampak melihat Arin dengan sengit, bahkan mereka sepertinya tidak menyangka jika Arin bisa menaiki mobil sendiri. Arin tak peduli jika seandainya nanti Reni dan Susi akan menjadi tetangganya, ia akan selalu mengingat kata-kata Kaisar untuk fokus dan berusaha keras untuk mewujudkan cita-cita dan kesuksesannya. Itu baru anak ibu keren, ungkap Narsi dengan mengacungkan jempol tangannya seraya tersenyum. Iya dong anaknya siapa dulu, Empo Narsi. Narsi dan Arin sama-sama tertawa dan menertawakan keberanian mereka sendiri. Sebenarnya bukan jati diri seorang Arin yang mau melawan orang tua, tetapi mantan mertuanya itu memang sudah sangat keterlaluan. Saat masih bersama Bayu, Reni adalah wanita yang sering menyebabkan Arin dan Bayu beradu mulut. Padahal kita enggak tanya ya Bu. Mereka cerita sendiri kalau mereka menjual rumah demi membeli rumah aneh, ucap Arin heran. Itulah yang namanya orang tidak bersyukur, tapi kalau rumah itu dijual, apa sudah atas izin keluarga almarhum mantan istrinya Bayu? Tanya Narsi bingung. Itu sudah menjadi urusan mereka, Arin enggak ikut-ikutan. Hanya Agam yang Arin pikirkan sekarang. Arin memang kerap memikirkan nasib Agam ke depannya, anak berusia 6 tahun itu masih cukup kecil untuk mengetahui beratnya kehidupan ini. Kamu coba hubungi nenek Agam yang ada di Bandung, mungkin dia bisa bantu. Arin menghembuskan nafasnya perlahan, jika ikut campur akan membuat dia semakin kesulitan. Mungkin, ia akan menunggu sampai nanti ia benar-benar menjadi seorang janda dan resmi bercerai dari Bayu. Mereka telah sampai di rumah Kaisar, Arin tak tahu jika sekarang Kaisar sedang berada di rumahnya. Loh, itu mobil siapa Rin? Tunjuk Narsi pada mobil yang terparkir di garasi rumahnya. Itu mobil Mas Kai. Berarti Mas Kaisar sudah pulang. Arin bergegas turun dan langsung masuk ke rumah untuk melihat apakah benar yang datang hari ini adalah Kaisar. Assalamualaikum, salam Arin dan Narsi. Waalaikumsalam.
Kaisar keluar dari dapur dengan membawa segelas air putih. Maaf Mas, kita nggak tahu kalau Mas Kaisar sudah pulang ke rumah. Apa Mas Kaisar sudah lama sampai di sini? Tanya Arin. Enggak kok, baru tadi 10 menit yang lalu karena haus jadi Mas langsung mengambil air putih ke belakang, kalian dari pasar. Iya Nak Kaisar, tadi ibu yang mengajak Arin ke pasar sekalian membeli beberapa bahan makanan yang sudah habis. Kata Arin, Nak Kenzi akan pulang juga hari ini, tukas Narsih. Kepulangannya ditunda 3 hari lagi, maka dari itu Mas yang pulang ke sini untuk mengecek keadaan kafe dan percetakan. Narsi membawa belanjaannya ke belakang sedangkan Arin membantu Kaisar membawa barang yang ada di mobil ke dalam rumah. Bawaannya banyak banget, Mas. Iya, itu saya bawa pulang sengaja buat kamu dan ibu. Oleh-oleh dari Kanjeng Mami, beliau abis pulang dari Semarang. Wah makasih banget ya Mas, sudah merepotkan, ucap Arin tak enak. Tidak mungkin merepotkan, selama ini kamu tidak pernah merepotkanku malah. Justru Mas yang sering merepotkanmu, keadaan kafe dan pencetakan bagaimana? Tanya Kaisar. Alhamdulillah tidak ada masalah, hanya ada sedikit kekurangan di bagian produksi barang. Stok bahan menipis dan bahkan ada beberapa yang sudah habis. Baiklah nanti akan Mas cek sekalian laporan dari kamu, Mas tunggu di kamar. Rasanya lelah ingin istirahat, ucap Kaisar. Mau Arin siapkan air panas untuk mandi? Tidak usah, Mas tadi sudah mandi saat mau berangkat. Mungkin nanti saja selepas zuhur, aku tunggu laporanmu sekarang ya, Rin. Siap, Tuan Mas Bos. Kaisar kembali tersenyum ketika mendengar Arin memanggilnya dengan sebutan Tuan Mas Bos. Jangan-jangan yang dibilang Kanjeng Mami itu benar bahwa dia akan memiliki jodoh di tahun ini? Jika saja itu benar, Kaisar akan memohon kepada Tuhan untuk memberikan jodoh seperti Arin. Dia wanita yang dewasa dan mampu membuatnya menjadi lebih baik bahkan lebih bersemangat ketika bekerja. Jika ditanya sesuatu tentang perasaannya, Kaisar pasti akan menjawab bahwa ia mengagumi bahkan lebih dari kata mengagumi. Cinta. Kaisar belum bisa memastikan apakah dia cinta atau hanya sekedar perasaan yang lewat karena sering menghabiskan waktu bersama. Rin, besok kamu bikin SIM ya? Ucap Kaisar saat sedang memeriksa hasil laporan yang diberikan oleh Arin di kamarnya. SIM? Tanya Arin memperjelas. Iya SIM. Surat izin mengemudi, emang kamu pikir apa? Surat izin memilikimu. Hahaha. Tawa Kaisar membuat Arin sedikit malu karena pertanyaannya yang terdengar sangat aneh. Bukan begitu, maksud Arin. Arin, kan baru belajar 1 bulan ini, masih belum lancar memakai mobil. Nanti kalau tidak lulus tes, bagaimana? Tanya Arin lirih. Itu jadi urusan Mas nanti. Yang penting kamu sudah bisa memiliki SIM itu dan bebas pergi kemanapun. Arin belum seberani itu pergi jauh. Tadi saja hanya berani mengantar ibu ke pasar. Tidak usah takut, bos kamu ini kan pemberani, cicit Kaisar dengan pedenya. Iya dong namanya juga Kaisar, pasti orangnya juga pemberani sama seperti namanya. Mereka menikmati masa kebersamaan, menghabiskan waktu untuk saling mensupport dan membantu satu sama lain. Arin hanya menunggu beberapa hari lagi untuk menghadiri sidang yang ketiga perceraiannya dengan Bayu. Semoga kali ini Bayu tidak membuatnya kesulitan. Bab 36. Hari ini Arin benar-benar sangat sibuk, aktivitas di percetakan sudah mulai ia laksanakan. Kini pekerjaan rumah tangga, Narsi yang mengambil alih untuk membantu Arin dan meringankan semua pekerjaannya. Bu hari ini Arin mau ke percetakan, mungkin pulang agak sorean soalnya mau mengantar pesanan dari pihak Pertamina. Sekarang pesanan sudah mulai berskala besar. Jadi mohon bantuannya ya Bu. Dengan sopan Kaisar meminta bantuan Narsi untuk membantu pekerjaan rumahnya. Iya Nak Kaisar. Ibu senang melakukannya daripada tinggal di sini tidak melakukan apapun malah justru ibu ngantuk. Setelah berpamitan dengan Narsi, Arin dan Kaisar berangkat bersama menuju percetakan. Hari ini Kenzi sudah mulai bekerja lagi di kafe, dia sudah berangkat tadi jam 8 pagi. Mas apa sebaiknya nanti pesanan yang baru, kita kerjakan di rumah saja nanti malam.
Selebihnya kita kerjakan di percetakan. Kalau semuanya hanya dikerjakan di percetakan pasti akan membuat kita kesulitan karena kita tidak mungkin lembur di sana. Apa tidak apa-apa membawa bahan produksi ke rumah nanti rumah jadi berantakan Rin? Tanya Kaisar memastikan. Arin berpikir bahwa alangkah lebih baiknya Arin mengambil cicilan KPR rumah untuk tempat khusus produksi pengemasan barang. Jadi nanti di percetakan hanya melayani pemesanan di tempat dan pesanan yang hanya memerlukan sedikit bahan produksi. Jika partainya sudah besar begini kita harus mempunyai sebuah gudang tersendiri, dan Arin ingin membeli KPR sebagai tabungan Arin. Sebelum rumah itu terpakai kita bisa pakai sebagai gudang dan tempat penyimpanan barang-barang yang sudah dipesan dan sedang dibuat. Bagaimana? Itu ide yang bagus Rin, saya bahkan tidak memikirkan sejauh itu, saya pikir tempat yang buat percetakan itu sudah luas tetapi ternyata sekarang pesanan sudah meningkat tajam bahkan para pengusaha di kawasan ini sudah banyak yang memesan pada kita. Kita beli cash aja ya rumahnya. Kalau cash, Arin belum mampu mas, ucap Arin tak enak. Itu kan tempat untuk usaha mas dan kamu, jadi nanti yang beli mas dulu, kamu bisa membayarnya setelah kamu mendapatkan untung yang lebih banyak. Enggak apa-apa memangnya. Memang apa bedanya? Nanti kamu beli rumah itu dengan nama kamu, hitung-hitung penghasilan kamu hubungkan ke aset rumah, ucap Kaisar yakin. Terima kasih, Mas Kaisar, entah bagaimana Arin membalas semua kebaikan ini. Arin bisa sampai sejauh ini karena Mas. Doakan sidang Arin yang ketiga ini semoga tidak ada kesusahan, ucap Arin. Amin, pengacara sudah menghubungimu. Sudah, kemarin dia bilang bahwa aku besok harus ke sana pukul jam 9 pagi. Bagaimana rasanya? Gugup, nervous, takut, grogi. Kelakar Kaisar. Enggak, biasa aja. Sekarang Arin sudah bisa mengambil sikap, bagaimana menghadapi lelaki seperti Mas Bayu. Bagaimana? Tak gawe losdol, anggon murah krewel, nyanding selirah musing angel di setel. Kaisar dan Arin tertawa bersama di dalam mobil, Arin memang kini sudah bersikap biasa dalam menghadapi Bayu. Walau belum resmi berpisah tetapi Arin sudah membiasakan diri tanpa Bayu, kenangan sebelum ini ia sudah mulai melupakan. Mobil telah sampai di percetakan, ada 10 karyawan yang bekerja di percetakan Kaisar. Niatnya Arin akan membuka cabang baru di Gatot Subroto dengan namanya sendiri. Sekarang ia membantu Kaisar mengembangkan bisnis percetakan dan juga sablon. Ia juga harus mempersiapkan tabungan untuk membuka usaha sendiri dan membeli rumah untuk ibu dan adiknya tinggal. Ya, walaupun belum terlihat signifikan tapi setidaknya satu hari ia bisa menghasilkan berjuta-juta dari tempat percetakan yang sudah Kaisar buka di berbagai wilayah kota Cilacap. Masing-masing percetakan mempunyai minimal 10 karyawan dan setidaknya ada pengiriman setiap hari ke luar kota. Arin sengaja memasarkan semua produk yang dibuat di situs belanja online yang diberi nama Arinka Shop Media. Nur, bilang sama Toto untuk mengantarkan pesanan souvenir mug ini ke rumah di Jalan Pisang ya. Nanti kamu ikut sekalian, bilang sama Pak Chandra kalau kita memberi bonus 15 dan potongan harga. Kalau saya pergi yang jaga di sini siapa, Bu? Tanya Nur. Saya akan di sini sampai sore untuk melihat dan memeriksa semua rincian yang masuk di hari kemarin, apa ada tambahan pesanan di sore hari kemarin. Saat kemarin ibu pulang, produk yang dibuat di situs belanja online yang ia namakan Arinka Shop Media. Nur, bilang sama Toto untuk mengantarkan pesanan souvenir mug ini ke rumah di Jalan Pisang ya. Nanti kamu ikut sekalian, bilang sama Pak Chandra kalau kita memberi bonus 15 dan potongan harga. Kalau saya pergi yang jaga di sini siapa, Bu? Tanya Nur. Saya akan di sini sampai sore untuk melihat dan memeriksa semua rincian yang masuk di hari kemarin, apa ada tambahan pesanan di sore hari kemarin. Saat kemarin ibu pulang, dikerjakan hari itu, terang Nur sambil tersenyum. Ya nggak apa-apa, ibu tahu, kalian pasti sudah bekerja keras dan bekerja sama dengan baik. Kaisar Art Media, adalah percetakan dibangun Kaisar 3 tahun yang lalu.
Berawal dari usaha bisnis fotokopi dan jasa desain kemudian bertambah menjadi bisnis pembuatan sablon bahkan kini sudah banyak perkembangan setelah Arin membantunya. Banyak ide-ide baru yang diluncurkan, Arin memberikan sesuatu yang menarik para pelanggan dengan keramahan dan pelayanan yang memuaskan. Saya akan memeriksa percetakan yang berada di Limbangan ya, nggak apa-apa saya tinggal. Tanya Kaisar setelah memeriksa bagian pengemasan. Nggak apa-apa, Mas tinggal aja. Banyak karyawan di sini, nanti kalau Arin mau pulang bisa naik ojek online, jawab Arin. Baiklah Mas tinggal dulu ya. Di belakang yang sedang dikerjakan si Bambang, nanti kamu cek lagi kekurangannya soalnya nanti katanya mau diambil sore. Siap Tuan Mas Bos. Meli yang berada di samping Arin terkikik mendengar panggilan Arin kepada Kaisar, setelah kepergian Kaisar Meli mendekati Arin dan menggodanya. Mbak Bos, Tuan Bos keren ya. Arin melipat keningnya bingung dengan perkataan Meli. Keren. Ia masih muda tapi santun, baik, ramah, dan juga pekerja keras. Nggak ngiler kepengin sama si bos. Meli adalah karyawan yang terlama bekerja di percetakan milik Kaisar. Dia tahu jika tuan bosnya adalah lelaki single dan belum beristri, dia satu-satunya karyawan yang memanggil Arin dengan sebutan Mbak Bos. Kamu ngomong apa sih Mel? Kita di sini kerja, bukan mikirin yang begituan. Senyum Meli tercetak dengan menampakkan gigi putihnya, ia sudah seperti sahabat bagi Arin. Tugas dan pekerjaan mereka menyelesaikannya secara bersama-sama ketika berada di percetakan. Hari menjelang sore, semua pekerjaan Arin dikerjakan dengan rapi tepat waktu. Ponsel Arin berdering dari nomor yang tidak dikenal. Halo, selamat sore. Sore Pak. Dengan siapa ya? Tanya Arin. Maaf kami mengganggu waktunya. Ini dari marketing perumahan Gunung Simping Cilacap. Apakah saudari Arin ada waktu? Kami ingin memberikan survei rumah yang sudah dipesan oleh saudara Kaisar atas nama Arinda Wulandari. Betul, kan ini dengan saudari Arinda Wulandari? Iya Pak, saya Arinda Wulandari. Baiklah kalau begitu, dimohon kedatangannya di kantor pemasaran perumahan Gunung Simping Cilacap. Karena penandatanganan surat-surat pembelian rumah membutuhkan pemilik asli nama rumah ini, bisa. Apakah sekarang Kaisar ada di sana Pak? Ya, saudara Kaisar sedang di sini, karena ponselnya sedang lobat. Jadi kami yang menghubungi saudari lewat panggilan telepon kantor, terangnya. Arin tak menyangka jika secepat itu Kaisar akan mengabulkan permintaannya membeli sebuah rumah. Arin menaiki ojek online untuk sampai ke perumahan Gunung Simping. Entah perasaan apa yang cocok untuk menggambarkan perasaannya kali ini, ia begitu senang bahkan sangat senang. Assalamualaikum, salam Arin ketika memasuki kantor pemasaran. Waalaikumsalam. Kaisar tersenyum, begitu juga dengan beberapa orang yang melihat kedatangan Arin. Arin bersalaman dengan 3 orang yang salah satunya adalah notaris yang mengurusi rumah yang akan ia beli. Mas ini suka banget bikin jantung Arin berolahraga. Baru saja bilang tadi pagi, Arin berasa seperti di dunia dongeng yang menginginkan sesuatu langsung terwujud. Namanya juga kejutan, biar kamu semangat kerjanya. Pertemuan mereka disepakati dengan penandatanganan pembelian rumah yang sudah dipilih oleh Kaisar dan tentunya sudah ditunjukkan terlebih dahulu oleh marketing perumahan kepada Arin tadi. Arin dan Kaisar pulang bersama ke Rinjani. Rumah yang dipilih Kaisar di GSP tergolong rumah yang lumayan besar dengan tipe 70 dan mempunyai 3 kamar dan 2 kamar mandi di dalam serta 1 di dekat dapur. Mas, apa ini tidak terlalu cepat? Tanya Arin saat berada di perjalanan. Kenapa? Kamu yang bilang sendiri rumah itu akan kamu jadikan gudang sebelum kamu tempati, santai saja semua akan berjalan dengan baik. Kamu ini orang baik dan kamu harus mendapatkan yang terbaik. Kamu lihat sendiri, semua proses ini terasa begitu mudah, itu artinya Allah memudahkan jalanmu untuk bahagia. Arin begitu terpesona kebaikan majikan ini, setelah ini ia akan fokus bekerja dan berusaha agar benar-benar menjadi orang yang sukses dan mampu membanggakan orang-orang yang sudah membantunya. Bersambung ke bab 37. Terima kasih sudah setia di channel ini. Sampai jumpa di bab selanjutnya.